Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Saya Alia Cindana dengan NIM 22052036 dan rekan saya Lasmi Satika dengan NIM 22052036 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang. Pada kali ini kami akan membahas mengenai hal tersebut. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika negara tidak menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Nah, misalnya kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu dapat disebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Baiklah, langsung saja kita membahas mengenai faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Hal ini menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya untuk dipenuhi tanpa melakukan kewajibannya. Artinya kewajibannya selalu dilalaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti itu akan menghalalkan segala cara agar haknya selalu terpenuhi, meskipun ia melanggar hak orang lain. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini membuat pelaku berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain juga mempunyai hak yang harus dihargai, yang harus dihormati. Oleh karena hal ini terjadi, maka penyimpangan atau pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warga negara itu bisa terjadi karena tidak adanya rasa kesadaran berbangsa ini. Ya, selain sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri dan rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, ada faktor lainnya yang dimana seperti sikap tidak toleran. Nah, sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Nah, faktor lainnya juga seperti di mana penyalahgunaan kekuasaan di dalam masyarakat. Terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjukkan pada kekuasaan pemerintah, tapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Faktor penyalahgunaan kekuasaan memang sering ditemukan di Indonesia. Nah, ditambah lagi dengan faktor ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, kita dapat melihat bahwa banyaknya aparat penegak hukum itu yang tidak tegas
terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tentu, hal ini akan menimbulkan timbulnya pelanggaran-pelanggaran lainnya. Selain itu, penyelesaian kasus yang tidak sesuai atau tidak tuntas juga memicu terjadinya kasus-kasus baru. Para pelaku cenderung tidak mendapatkan rasa jera dan selalu mengulangi kembali perbuatannya. Nah, aparat penegak hukum yang sewenang-wenang ini juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik dan dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Faktor terakhir yang menjadi penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yaitu penyalahgunaan teknologi. Teknologi memang memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dari teknologi, misalnya kejahatan. Kita contohkan dengan adanya penipuan di sosial media. Hal inilah terjadi sehingga adanya nanti pelanggaran hak warga negara, misalnya terjadinya pemerkosaan, pembunuhan, atau hal lain sebagainya yang disebabkan oleh jejaring teknologi yang mempertemukan mereka di sosial media. Benar Alia, kita tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemuan dalam jenjang sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai dengan aturan, tentu akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Setelah kita membahas mengenai beberapa faktor yang menjadi penyebab kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara, maka kita sekarang akan membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hal ini sangat menarik untuk dibahas. Sebenarnya kita sudah melihat banyaknya kejadian kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, seperti anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya, ataupun anak yang mengemis meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami merupakan bukti pelanggaran terhadap hak warga negara, yaitu tidak mendapatkan pendidikan sehingga mereka putus sekolah dan tinggal di jalanan. Angka putus sekolah yang sangat tinggi ini merupakan bentuk dari belum terlaksananya pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, proses penegakan hukum di Indonesia masih belum maksimal dilakukan. Contohnya masih terjadinya kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat hukum terhadap para pelanggar hukum yang didasarkan dengan jabatan atau kekayaan yang mereka punya, dan lain sebagainya. Nah, contohnya bisa kita lihat adanya 4 orang yang menjadi salah tangkap polisi dan disiksa oleh polisi di Bekasi. Selain itu, kita dapat melihat bahwa para koruptor yang melakukan korupsi, hukumannya bisa dikatakan lebih ringan dibandingkan dengan masyarakat biasa yang melakukan tindak pidana ataupun hal lain yang melanggar
hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Padahal yang kita tahu, kasus korupsi itu sangat merugikan negara. Inilah yang menjadikan warga negara itu melanggar hak warga negara yang lain. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adanya kecualinya belum sepenuhnya dilaksanakan. Setelah membahas kasus pelanggaran hak warga negara, kita akan melihat kasus peningkaran kewajiban warga negara. Pada kenyataannya, saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara ini sangat banyak bentuknya, mulai dari sederhana hingga yang berat. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan, tidak mematuhi aturan lalu lintas seperti tidak mempunyai SIM, tidak memakai helm, tidak membawa STNK di saat mengendarai kendaraan, kemudian merusak fasilitas negara seperti mencoret-coret dinding, bangunan, merusak jaringan telepon, dan lainnya. Kemudian tidak membayar pajak kepada negara, baik pajak kendaraan ataupun pajak bumi dan bangunan. Dan tidak mengikuti partisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal ini yang sangat sering dilakukan. Contohnya, tidak mengikuti kegiatan ronda atau siskambling yang dilaksanakan. Pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu, pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara. Oleh karena itu, kita harus mengupayakan penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan terkait kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.